Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang luar biasa. Kita belajar kembali lagi dalam pelajaran fisika. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang kecepatan, kelajuan, kemudian GLP dan GLPB. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas tentang gaya dan hukum-hukumnya. Kita tahu bab gerak dan gaya ini. Mengapa? Ada hubungannya apa gaya dengan gerak? Nah, coba buka ibu kalian. Buka di halaman di halaman 38 ya, 38. Tentang hukum-hukum Newton tentang gerak ya. Nah, konsep gaya itu hubungannya dengan gerak. Sebuah benda atau objek itu bergerak karena diberikan gaya. Nah, seperti menarik mobil, mendorong mobil, itu adalah kita melakukan gaya, ya. Kita melakukan gaya. Nah, kegiatan menarik, mendorong, ya, itu disebut dengan gaya. Perhatikan di halaman 39, ya, di halaman 39. Ini, Ibu akan drop sini ya. Di sini tentang gaya adalah tarikan atau dorongan. Ya, yang di atas itu gaya adalah tarikan atau dorongan. Perhatikan di sini, Ibu akan membesar. Kegiatan mendorong dan menarik mobil, ya, diartikan sebagai gaya. Berarti gaya itu sebuah tarikan atau dorongan. Ya, kalau kita mendorong meja, berarti kita memberikan gaya pada meja. Ya, kita mendorong gaya pada meja. Oke, nah sekarang macam-macam gaya. Nah, macam-macam gaya perhatikan di halaman 39. Ini di tabelnya ini. Nah, perhatikan tabelnya. Macam-macam gaya, ya. Gaya kontak, berat, gesek, tegangan, hambatan, listrik, magnetik. Ya, gaya kontak itu yang langsung bersentuhan, permukaan dua benda yang bersentuhan, ya, itu gaya kontak, ya. Sedangkan apa bedanya dengan gaya gesek? Kalau tidak hanya bersentuhan, kalau gaya gesek, tetapi juga mengakibatkan gesekan, ya, seperti ban dengan aspal, ya, itu terjadi gaya gesek. Nah, kayak listrik, magnetik, ya. Nah, di tabel itu sudah jelas. Oke. Kemudian nah, pada dasarnya ada dua macam gaya yang bekerja di antara kita, di sekitar kita, yaitu gaya sentuh dan tak sentuh. Nah, ini perhatikan di sini. Gaya sentuh dan tak sentuh. Nah, tadi kan ada macam-macam gaya tadi. Nah, itu termasuk gaya sentuh apa tak sentuh, ya? Coba perhatikan yang gaya sentuh, ya. Gaya sentuh, gaya semua pada benda yang berlangsung, ya, atau melalui penghubung, ya, atau bersentuhan langsung dengan titik kerjanya itu bersentuhan langsung dengan benda. Contoh,
Gaya gesek tadi, ya, gaya gesekan itu termasuk gaya sentuh, ya. Kemudian neraca pegas, ya, gaya pegas itu ya. Nah, sedangkan tak sentuh itu gaya yang tidak memerlukan kontak langsung, tidak bersentuhan langsung dengan benda. Ya, contohnya gaya gravitasi tanpa harus kita menarik, misalkan bola yang jatuh ke bawah itu sudah otomatis bola kalau dilemparkan jatuh ke bawah karena ada gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik, ya. Itu macam-macam gaya tak sentuh. Dimengerti anak-anak? Oke. Nah, sekarang lanjut pengaruh gaya. Coba kalau misalnya kalian dorong meja, apa yang terjadi pada meja? Ya, meja bergerak, Bu. Ya, dari diam menjadi bergerak. Adanya gaya gesekan, Bu. Nah, perhatikan di sini. Nih. Terjadi yang pertama. Nih. Perhatikan di sini. Apa yang terjadi? Di halaman 40, gaya dapat menggerakkan benda yang diam. Dari benda yang diam menjadi bergerak, ya. Kemudian gaya dapat menghentikan atau memperlambat gerak benda, ya, yang mulanya benda bergerak akan menjadi diam, kebalikan tadi. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga ini, yang ketiga, gaya membuat benda bergerak melaju cepat. Iya, ya. Kita misalkan melempar bola kan memberikan gaya pada bola dilempar. Semakin lebih cepat, ya, menjadi lebih cepat. Kemudian apalagi gaya dapat merubah arah, ya. Merubah arah apa? Ke kanan jadi ke kiri dan sebaliknya, ke utara jadi ke selatan. Nah, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Ya, kemudian yang ketiga, keempat, tadi keempat ya. Jadi satu, gaya dapat menggerakkan benda yang diam, kemudian menghentikan benda atau memperlambat gerak benda, kemudian membuat benda bergerak melaju cepat, dan keempat, gaya dapat mengubah arah. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengukur gaya? Nah, alatnya namanya neraca pegas di halaman 40. Ya, neraca pegas, alat untuk mengukur gaya. Itu menggunakan alat namanya neraca pegas. Nah, nih bentuknya di sini gambarnya. Tahu di lab kita ada kok ya. Nah, ini bentuknya neraca. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Nah, gaya, harus diingat simbol dari gaya itu F besar. F besar, ya, satuannya Newton. Nah, satuannya Newton. Ya, gaya satuannya Newton. Nah, bagaimana itu mengukur gaya dengan penghitungan atau disebut resultan gaya. Nah, di halaman 41 itu resultan gaya. Resultan adalah jumlah gaya. Resultan adalah jumlah gaya. Bu, bagaimana caranya untuk menjumlahkan gaya? Nah, perhatikan di halaman 40 tadi. Nah, ini perhatikan di sini. Ada caranya. Nah, menggambar gaya, mengukur gaya. Nah, perhatikan di sini. Nah, gaya itu termasuk besaran vektor. Jadi memiliki arah ya, memiliki arah. Contoh yang ini. Ada ini anak panah ini. Ini anak panah. Ini namanya titik kerja. Ya. Nah, ini titik kerja. Ya, ini arah gaya. Ya. Nah, 40 Newton itu adalah besarnya gaya. Arah timur
Itu adalah arah gaya. Ya. Jadi kalau ke kanan kita sepakat ya, ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Ya. Ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Ini harus sepakati ya. Itu nanti menentukan resultan gaya. Nah, ini cara menggambar gaya bisa dimengerti anak-anak? Nah, ini. Kalau ditanyakan berapa jaraknya, berapa besarnya gaya? 600 Newton. Kemana? Ke barat, ke kiri, begitu ya. Nah, penjumlahan gaya. Ini. Oke, perhatikan yang sekarang yang di halaman 42. Kita buka, ibu kalian, halaman 42. Nah, ini resultan gaya. Jika arahnya sama, maka akan dijumlah. Nah, ini. Perhatikan di sini. F1 tambah F2 sama dengan 400 Newton. Karena arahnya sama-sama ke kanan. Ya, searah, artinya searah. Ya, searah. Maka resultan gayanya dikurangi. Ya, sedangkan jika berlawanan arah dikurangi. Kalau tadi searah dijumlah, kalau berlawanan arah dikurangi. Nah, seperti ini. Berlawan ke satu gaya F1-nya ke kanan, F kirinya ke kiri. Kalau besarnya sama, dikurangi hasilnya 0. Ya. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, oke. Nah, sekarang nih resultan gaya. Oke, sekarang hukum-hukum Newton. Nah, hukum-hukum Newton ada 3 hukum Newton. Ya, ada tiga hukum Newton. Ya, ada 3 hukum Newton. Yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu adalah ini, isinya ini. Kan di halaman 43. Nah, apabila resultan gaya besar, nah resultan ini loh, simbolnya sigma, ini bacanya sigma. Artinya resultan gaya, jumlah gaya, atau mungkin kan nemu bu pakai R, boleh R besar, ya resultan gaya, itu jumlah gaya. Apabila jumlah gaya suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan terus diam, benda yang bergerak akan terus bergerak. Ini contohnya misalkan kalian duduk di dalam mobil, kemudian tiba-tiba ya, misalkan papamu yang lagi nyetir mobil ya, tiba-tiba digas, apa yang terjadi? Nah, ya benar, badan terdorong ke belakang, kemudian tiba-tiba ada mobil melintas. Nah, tiba-tiba direm. Apa yang terjadi pada tubuh kita? Ya, badan terdorong ke depan. Nah, mengapa demikian? Ayo, ada yang tahu? Nah, karena kita berusaha mempertahankan posisi duduk kita. Ya. Nah, atau disebut juga dalam hukum 1 Newton itu kelembaman, berusaha mempertahankan keadaannya. Kalau benda yang diam akan berusaha untuk diam. Benda yang bergerak itu bergerak GLB. Harus diingat apa kemarin GLB? Ya, kecepatannya tetap, ini v tetap, tetapi percepatannya sama dengan 0 ya. Maka resultan gayanya sama dengan 0 ya. Itu hukum 1 Newton ya, bisa dimengerti untuk hukum 1 Newton. Sekarang hukum nih ya, atau tadi disebut kelembaman atau dalam istilah lain itu inersia. Nah, ini
masih ada di sini. Inersia, ya. Nah, sifat selalu mempertahankan keadaannya. Keadaan gerak benda awalnya itu disebut kelembaman atau inersia. Kalau yang benda yang diam akan berusaha untuk terus diam. Sedangkan yang bergerak akan terus bergerak tetapi bergerak GLB, ya, GLB, ya. Nah, sekarang lanjut di buku e-book halaman 44. Hukum 2 Newton, ya, hukum 2 Newton berisi hukum 2 Newton, ketika sebuah resultan gaya bekerja bermassa tetap, maka benda akan mengalami kecepatan dan bergerak searah, ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, masih ingat A itu adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Nah, sigma F, M adalah massa. Nah, ini. Oke. Kemudian hukum 3 Newton, ya. Hukum 3 Newton. Sebelum lanjut ke 3 Newton, ini ada berat adalah contoh dari gaya. Bedakan massa dengan berat, ya. Massa satuannya kilogram. Sedangkan berat itu satuannya Newton, ya. Jangan samakan, ya, di matematika berat 1 kilogram, ya. Kalau di matematika begitu, tapi kalau dalam fisika yang satuan kilogram adalah massa, ya. Jadi harus ingat massa dimanapun berada selalu tetap. Misalkan massa badan Andi 45 kilogram. Nah, di bumi. Nah, kalau Andi ke bulan berapa massanya? Massanya tetap 45 kg, tetapi beratnya berbeda karena percepatan gravitasi di bumi dengan bulan itu berbeda, ya. Nah, ini dilihat di sini. Nah, lihat massa dengan berat. Nah, contohnya ini. Nah ini, B sama dengan mg, berat B, massa, kecepatan gravitasi. Kalau massa dimanapun berada, di bumi, di bulan, di Jupiter sama. Tetapi kalau berat tergantung kecepatan gravitasi. Kalau di bumi itu pakai 9,8 Newton per kilogram. Kalau di bulan itu kalau nggak salah 1/6-nya kecepatan gravitasi di bumi. Berarti kan berbeda beratnya, ya. Jadi harus diingat massa dimanapun berada itu adalah tetap, tetapi berat tergantung pada percepatan gravitasi bumi. Oke, mengerti anak-anak? Nah, sekarang hukum 3 Newton, ya, hukum 3 Newton. Perhatikan di sini hukum 3 Newton. Nah, ini. Untuk gaya aksi selalu ada reaksi yang berlawanan arah tetapi besarnya sama. Nah, artinya kalau hukum 3 Newton ini disebut hukum aksi dan reaksi. Ada aksinya pasti bereaksi, ya. Nah, ini makanya F1 sama dengan minus F2. Artinya apa? Besarnya gaya itu sama tetapi berlawanan arah, ya. Contohnya apa? Contohnya, ya, ini. Contoh ada gambar ini. Anak A memberikan gaya pada B, B juga memberikan gaya yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Nah, contohnya kalian saling berdorong-dorongan begitu. Kalau besarnya sama gayanya, aksi reaksi, walaupun arahnya berbeda, itu kan sudah melakukan gaya aksi reaksi,
Ya, contohnya lagi satu, berenang ya. Berenang. Aksinya apa? Tangan mendorong air kemana? Kalau berenang begini kan, ke belakang kan. Tetapi reaksinya air mendorong badan ke depan. Itu kalau berenang ya. Jadi aksi reaksi seperti itu. Nah, ada yang tanyakan anak-anak? Nah, ini penerapan hukum Newton pada apa namanya binatang, makhluk hidup dan benda. Nah, nanti lihat sendiri ya videonya ya, kalian bisa lihat di sini videonya. Kemudian ini pada cita nah kecepatannya. Nah, untuk hukum-hukum Newton itu yang bisa Ibu jelaskan. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Nah, untuk ini sebagai penugasan nanti ada keterangannya di Ibu tadi ya, kerjakan LKS ya, kerjakan LKS. Dan jangan lupa ini juga dicatat ya, dicatat, kumpulkan. Nah, untuk LKS-nya itu kalian kerjakan latihan. Ya, kerjakan latihan. Jika tidak mengerti, kalian boleh bertanya. Gitu. Jelas anak-anak? Oke. Untuk materi hari ini cukup sekian. Tetap semangat, tetap sehat. Jaga kesehatan juga. Dan harus diingat bahwa fisika itu mudah. Jika kalian mau berusaha itu fisika itu mudah. Oke anak-anak, Tuhan memberkati.